Moon. Umi Azizah menyuruh Zaka dan Alisa untuk membawa nasi kuning yang sudah disiapkan untuk makan bersama dengan karyawan di toko. Setelah berpamitan kepada Umi dan abahnya, Zaka dan Alisa berangkat ke toko bersama. "Cih, yang lagi ultah," ujar Alisa mulai menggoda suaminya. Zaka hanya tersenyum lalu mencubit pipi istrinya. "Imam Bib, Mas Zaka hobi banget sih cubitin pipinya aku," ujar Alisa kesal. "Namanya udah hobi. Susah berhentinya, Yang. Hehehe. Aku pikir semakin bertambah usia, Mas Zaka bakalan berhenti nakalin aku lagi. Ternyata masih sama aja. Hehehe. Maafin Mas ya, Yang. Mas, emang masih seperti anak kecil. Mas, masih suka jahilin kamu bikin kamu sebel dan marah. Tapi Mas ndak bisa janji bakalan berhenti atau ndak. Soalnya jahilin kamu itu nagih banget, Yang. Lihat kamu ngambek, Mas malah makin gemes sama kamu. Aku sih kalau masalah jahilin ndak masalah, Mas. Mungkin itu sebagai bukti rasa sayang Mas Zaka ke aku. Pede banget aku, hehehe. Enggak kok, emang bener. Itu sebagai bukti rasa sayang dan cinta Mas ke kamu. Mas itu pengen menciptakan rumah tangga yang harmonis sama kamu, Yang. Kita jalani semuanya dengan rasa happy sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat dari Tuhan. Syukurlah kalau aku ndak kepedean selama ini. Mas mau tanya sama kamu boleh, Yang? Bolehlah. So mau tanya apa? Kamu masih punya rasa sakit hati dan kecewa ndak sama, Mas? Alisa tidak langsung menjawab pertanyaan Zaka. Kedua matanya tiba-tiba berembun. Dia memukul paha suaminya dengan keras. Plakak. Mas Zaka nanya apa sih? Hehehe. Ndak apa-apa, Yang. Cuma pengen tahu aja. Mas pengen tahu jawaban sampean dari lubuk hati yang paling dalam. Udah sih. Gak usah dibahas lagi. Itu kan masa lalu. Aku udah maafin Mas Zaka. Beneran udah dimaafin? Masalah di pangku waktu ulta itu. Mas sudah ngomong kasar dan bentak-bentak kamu loh, Yang. Mas aja kalau ingat itu kadang suka sedih sendiri. Kok bisa Mas setega itu sama kamu? Ya kalau aku boleh jujur sama Mas Zaka, aku masih sakit hati lah. Dibentak-bentak kayak gitu. Aku merasa kayak udah nggak dihargain lagi rasanya. Mau endingnya aku dikasih hadiah kayak apapun rasa sakit hati itu masih aja membekas. Ternyata mau sesabar-sabarnya aku, nggak bisa semudah itu melupakan. Tak pikir-pikir bohong juga kalau aku bilang udah maafin semua kesalahan Mas Zaka. Dalam hatiku masih menyisakan sakit hati dan kekecewaan yang mendalam. Zaka menepikan mobilnya. Dia langsung memeluk istrinya untuk meminta maaf atas kesalahannya. Maafin Mas ya, Yang. Mas sudah bikin kamu benar-benar sakit hati. Selama 25 tahun ulang tahunmu, pasti ayah sama ibu selalu memberikan kejutan dan hadiah terindah. Tapi, di umur 26 tahun, Mas dengan mudahnya merusak kebahagiaan itu. Mas, yang salah, Yang. Mas, merasa telah berdosa sampai membuatmu menangis dan sakit hati. Mas takut jika kamu belum memaafkan sampai detik ini, Allah akan murka dengan Mas. Mas yakin, 1000 kebahagiaan pun yang Mas berikan kepadamu tidak akan pernah membayar satu kesedihan yang Mas lakukan untukmu. Sampai kapanpun itu akan selalu membekas di hatimu. Mas, merasa sangat menyesal. Sampai kapanpun Mas tidak akan pernah bosan untuk selalu meminta maaf kepadamu. Alisa mengelus punggung suaminya. Memang tidak semudah itu memaafkan. Tapi ada 1000 alasan yang membuat Alisa yakin bahwa suaminya betul-betul mencintai dan menyayanginya dengan setulus hati. Mas Zaka, sudah Ki. Nggak usah dibahas lagi. Doain semoga Alisa jadi wanita yang kuat dan mudah memaafkan. Kita ini sudah sama-sama dewasa, kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dampak baik, dampak buruk dan segala konsekuensi yang ada. Ayo sama-sama memperbaiki diri, semoga kedepannya kita betul-betul menjadi pasangan dewasa bukan hanya dari lisannya saja, melainkan dari hati dan perilakunya juga. Zaka melepaskan pelukannya. Mas akan selalu mendoakan kebaikanmu, kebaikan keluarga kecil kita,
Kebaikan untuk semua keluarga kita. Terima kasih sampai detik ini masih bertahan di sisi Mas, menjaga cinta Mas, menjadi bidadari yang selalu menghiasi hari-hari Mas. Mas adalah laki-laki yang sangat beruntung memilikimu. Alisa menghapus air mata suaminya yang sudah membendung di kedua sudut matanya sedari tadi. Dia sangat kasihan dengan Jaka. Alisa merasa suaminya benar-benar merasa menyesal pernah menyakiti hatinya sampai-sampai kata maaf tidak pernah terputus dari Jaka. Sudati, jangan sedih. Nanti anak kita jadi ikutan sedih, Mas. Ayo dilanjutkan lagi perjalanannya. Jaka mengelus perut istrinya. Maafin Baba, Nak. Jaka melajukan kembali mobilnya menuju toko miliknya. Sesampainya di toko, Jaka keluar dari mobil sekalian membawa nasi kuning yang sudah dibawanya dari rumah. Sedangkan Alisa membawa aneka kue basah yang dibelinya tadi pagi. Mereka akan makan bersama merayakan milad Jaka yang ke-27 TH. Sesampainya di toko, Jaka mendapatkan ucapan selamat dari semua karyawannya. Karpet sudah dibentangkan luas, makanan sudah ditata rapi. Semua para pekerja di kandang ayam maupun kandang bebek sudah datang. Mereka sudah dikabari oleh Jaka sejak tadi saat sebelum Jaka berangkat ke toko melalui Grabwa. Di toko Jaka terlihat sangat ramai. Acara syukuran selesai pada pukul 11 siang. Semua karyawan dan pekerja di kandang melakukan aktivitas kerja kembali. Jaka menghampiri istrinya yang tengah duduk di depan meja kerjanya. Alisa sedang membantu Jaka mereka penjualan tokonya. Sayang, dalam. Makasih ya udah dibikinin nasi kuning. Pasti sampean tadi sejak subuh udah sibuk di dapur sama Umi. Makasihnya sama Umi, Mas. Umi yang masak semuanya. Lisa cuma natain doang WKW-ku. Mas sudah makasih kok sama Umi. Sekarang giliran makasih sama sampean. Ya walaupun cuma natain doang kan udah ngeluarin tenaga. WKW-ku lebay banget sih, Mas. Mas nggak lebay, yang. Mas, menghargai usaha kamu. Alisa langsung menatap suaminya. Dia merasa Jaka sedang tidak bercanda dengannya. Maafin aku, Mas. Ujar Alisa merasa bersalah. Bisa-bisanya dia bercanda di saat suaminya sedang serius. Jaka tersenyum lalu mengelus kepala Alisa. Nggak apa-apa. Hanya itu yang keluar dari mulut Jaka. Jaka kembali ke meja kerjanya lagi. Jaka diam dan menatap fokus laptop yang ada di depannya. Alisa sudah paham. Jika Jaka sedang dalam perasaan kecewa dan moodnya tidak baik maka dia akan diam. Alisa sudah pernah mendengar sendiri dari Jaka. Jaka lebih memilih untuk diam karena dia tidak ingin meluapkan perasaan kekecewaannya dengan mengeluarkan perkataan yang tidak semestinya keluar dari mulutnya. Kalau sudah begini Alisa harus mencari cara agar mengembalikan mood suaminya lagi. Alisa ingat, tadi pagi dia sempat diberi asinan sayur Betawi oleh Mbak Wati. Alisa bangkit dari tempat duduknya menuju ke dapur untuk mengambil asinan tersebut. Dia kembali masuk ke ruangan untuk mengajak suaminya menikmati asinan itu bersama. Mas Jaka. Jaka tidak menyaut. Dia hanya membalas Alisa dengan senyuman. Dugaan Alisa benar, suaminya sedang bad mood. Alisa menarik kursinya mendekat ke kursi suaminya. Mam, asinan sayur yuk. Sigo ini siang-siang mam kayak ini. Alisa membantu menyingkirkan buku dan ponsel Jaka yang ada di atas meja agar tempatnya lebih lega. Tak suapin ya? Alisa mulai menyuapi suaminya. Enak, Mas. Enak. Suapin lagi, ya. Sayang kongdak, Mang. Aku lagi menikmati kuahnya. Sigo banget habis dimasukin ke kulkas. Jangan dimam nanasnya, yang. Sayurnya aja. Iya, sayang. Jawab Alisa lembut. Jaka tersenyum dipanggil sayang oleh Alisa. Mereka berdua mendadak seperti anak muda yang baru saja pacaran. Dipanggil sayang langsung meliut aja si Baba. Ujar Alisa menggoda suaminya. Suatu kebanggaan terbesar bagi Mas, dipanggil sayang sama kamu. Jawab Jaka. Oh ya? Iya, sayangku.
Kamu kok godain Mas terus sih dari tadi? Lagi pengen ya? Nggak ya? Sembarangan. Masa sih? Tapi kalau dikasih mau kan? Apaan sih? Mesum banget. Mesum-mesum gini yang penting udah dapat spek bidadari. Eh, Zaka baru saja membuka ponselnya, membaca pesan ucapan selamat dari karyawannya yang ada di Pemalang. Dia merasa tidak enak dengan karyawannya yang ada di sana karena tadi siang Zaka mengajak teman-teman karyawan dan pekerjanya makan bersama. Yang dalam, Mas baru aja baca pesan ucapan selamat dari teman-teman karyawan toko Pemalang. Mas merasa ndak enak belum ngajakin mereka makan-makan. Ini enaknya gimana ya, Yang? Orang Pemalang deket situ ngapain bingung sih? Lah besok pagi apa mau ke sana, nanti siangnya diajak makan-makan. Tapi sampean ikut ke Pemalang juga ya, ndak apa-apa kan? Ya ndak apa-apa. Udah aman kok. Kan udah memasuki 4 bulan. Yang penting jangan terlalu kelelahan. Alhamdulillah. Akhirnya Mas sudah bisa ngajakin kamu kemana-mana. Hehehe, termasuk Babmun kan? Boleh. Sayang pengen Babmun kemana? Aku pengen ke Turki, Mas. Mas Zaka mau kan? Oke, siap. Nanti Mas cari info ya. Rencana mau kapan? Hah, ini beneran langsung SCC? Iya, beneran. Lagi mana? Sayang pengen ke Turki kan? Ya Allah, aku terharu. Mas Zaka kok baik banget sih? Hehehe. Udah baik, ganteng lagi. Makanya No Alisa sampai kelepek-kelepek sama Mas Zaka. Aish, mulai deh sok kecakepan. Bukan sok, Yang. Emang udah cakep. Hehehe. Mas, ini beneran kita mau ke Turki? Tanya Alisa lagi untuk memastikan. Beneran, sayang. Kamu kok keruit banget sih? Tak cium lo kamu nanti. Kok Mas Jaka beneran baik sih? Aku jadi nggak enak deh. Lah nggak enak kenapa, sayang? Orang sampean istri Mas. Dak ada masalah ti Mas nurutin kemauan sampean. Tapi ini Turki, Mas. Jauh. Mas Jaka gampang banget nurutin permintaan aku. Sayang pengen tahu alasannya apa? Apa? Coba. Karena aku sayang dan cinta sama kamu. Zaka mengerling mata nakal dan langsung melumat bibir istrinya. Pergulatan sore itu berlangsung singkat karena mereka sedang berada di rumah Abah Hasan dan Umi Azizah. Keesokan harinya, pukul 9 pagi Alisa dan Zaka menuju ke Pemalang. Dasar bumil baru beberapa menit perjalanan sudah tertidur pulas. Zaka menepikan mobilnya membantu sang istri membetulkan posisi tidur agar lebih nyaman. Setelah selesai, Zaka melajukan mobilnya kembali. Pukul 10 pagi mereka sudah sampai di Pemalang. Alisa yang masih tertidur langsung dibangunkan oleh suaminya. Sayangku, ayo bangun. Zaka membangunkan Alisa dengan mengelus pipinya. Alisa mengeliat. Udah sampek, Mas? Tanya Alisa dengan nada serakas bangun tidur. Udah, sayang. Sayang mau minum? Mau? Zaka membuka botol minuman lalu menyodorkan ke istrinya. Udah? Udah, Mas. Mas, habis zuhur nanti aku boleh tidur lagi ya? Iya, sayang, boleh. Udah yuk turun dulu. Semua karyawan Zaka menyambut kedatangan mereka berdua. Alisa memperkenalkan diri karena ini kali pertamanya dia ikut ke toko Pemalang. Alisa mulai berbur agar tidak merasa canggung. Ternyata ada salah satu karyawan Zaka yang hanya lulusan SMP. Dia sudah bekerja di tempat Zaka kurang lebih 2 tahun. Bada Asyar. Zaka mengajak semua karyawannya untuk pergi makan bersama. Untuk sementara toko ditutup terlebih dahulu. Zaka tiba-tiba salah satu karyawannya datang membawa kue ulang tahun. Setelah berdoa Zaka memotong kuenya untuk dibagikan. Setelah makan-makan, Zaka dan Alisa kembali ke toko. Mas? Dalem, sayang. Pripun? Maaf ya aku belum ngasih kado ke Mas Zaka. Gak usah, sayang. Mas sudah sering dibeliin sesuatu sama kamu. Itu udah lebih dari cukup. Tapi aku gak enak, Mas.
Dulu waktu aku ulang tahun Mas Zaka ngasih aku perhiasan dan buket logam mulia. Masa di hari ulang tahun Mas Zaka aku nggak ngasih apa-apa? Nggak perlu, sayang. Kamu dan calon anak kita adalah kado terindah bagi Mas. Justru kalau lagi ulang tahun kayak gini Mas merasa sedih, karena tidak terasa umur Mas sudah mulai berkurang. Mas Zaka, please, jangan naruh bawang di sini. Aku nggak mau cerita sedih-sedih. Aku tidak pernah berhenti berdoa untuk kebaikan Mas Zaka agar selalu diberikan kesehatan dan umur panjang, agar bisa menemaniku menjaga dan merawat anak-anak kita nanti. Ujar Alisa lagi. Amin. Terima kasih atas doanya. Sejak tadi, Farida sibuk di dapur membuatkan dimsum untuk suaminya. Karena baru pertama kali, tentunya Farida membutuhkan waktu yang cukup lama. Dia sesekali sambil melihat tutorial di YouTube agar usahanya kali ini tidak gagal. Dek! Farida kaget tiba-tiba tangan Fadhil melingkar di perutnya. Mas Fadhil! Aku kaget! Hei, maaf. Udah matang belum dimsumnya? Nggak sabar ini pengen nyicipi. Sabar, Mas. Baru juga dikukus. Fadhil tidak menjawab. Dia malah asyik mencium tengkuk dan leher istrinya. Mas Fadhil, stop! Aku geli. Fadhil tidak menghiraukan Farida. Dia malah semakin menjadi membuat sang istri merasa kegelian. Mes? Apa, Dek? Udai. Nanti ketahuan sama Umi. Tenang, Dek. Umi lagi di kamar. Fadhil menggigit leher istrinya. Mes, sampean kok nakal sih? Habis haidnya lama banget. Protes Fadhil. Lama gimana? Kan baru 5 hari, Mas. Ya sabar, 2 hari lagi aku suci. Fadhil memutar tubuh istrinya. Mereka saling berhadapan. Tangan Fadhil mengunci tubuh istrinya kembali. Fadhil menempelkan hidungnya ke hidung sang istri. Nafas mereka berdua seolah beradu kuat. Cup! Fadhil mendaratkan kecupan mesra di pucuk ranum sang istri. Efem! Mereka berdua kaget melihat Umi Halimah sudah berdiri di belakang mereka.